Anies Baswedan dan Kaisang Pangarep diisukan akan berpasangan dalam kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Keduanya dikabarkan akan menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur usai Partai Solidaritas Indonesia membuka peluang bagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan secara resmi diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Menanggapi hal tersebut, keduanya memberikan respon berbeda. Kaisang menyatakan tidak masalah jika dipasangkan dengan Anies, meskipun belakangan ia sempat menyinggung soal perbedaan latar belakang antar keduanya. Sementara Anies Baswedan mengatakan akan fokus untuk memperbanyak partai koalisi sebelum menentukan sosok yang akan mendampinginya di pilkada serentak mendatang. Meskipun belum ada pengumuman secara resmi mengenai keduanya yang akan disandingkan di Pilgub DKI Jakarta, namun masyarakat hingga pengamat politik mulai ramai-ramai memberikan tanggapan akan isu tersebut. Muhammad Dwi Angga Suparman, mahasiswa Unhas, merespon positif akan isu tersebut. Menurutnya, keduanya merupakan perpaduan yang epik. Perbedaan latar belakang antar keduanya justru akan menjadikan sumber suara mereka bersatu dan memperbesar potensi kemenangan. Nah, terkait elektabilitas Anies sendiri sebagai calon gubernur, ini masih sangat tinggi berdasarkan 2 survei besar yang dilakukan di Jakarta kemarin. Nah, dipasangkannya Kaisang sebagai pasangan Anies, ini menurut saya akan menjadi sangat terobosan terbaru lah. Kenapa? Karena dari kita melihat di masa jabatan Gubernur Anies sebelumnya, itu yang menjadi komentator paling highlight sebenarnya itu dari Partai PSI yang sekarang dipimpin oleh Kaisang. Secara visi misi, keduanya ini memiliki latar belakang yang berbeda. Dari Anies sebagai politikus dan akademisi, dari Kaisang sebagai keluarga presiden dan juga pengusaha muda, menjadikan latar belakangnya menjadi gabungan yang menarik sebenarnya untuk dilihat. Kalau dilihat dari sudut pandang sosiologi sendiri, bahwa kita bisa melihat atau menganalisis dari pasangan Anies dan Kaisang semisal dipasangkan, ini dari 4 sudut pandang. Yang pertama dari sosial politiknya, dari interaksi sosialnya, dari struktur sosial dan konstruksi identitas. Nah, dari dari sosial politiknya sendiri, seperti yang saya katakan tadi, Pak Anies dari background yang berbeda dengan Mas Kaisang, yang Mas Anies dari akademisi dan politikus, dan Mas Kaisang dari entrepreneur dan juga keluarga Pak Jokowi. Dan dilihat dari sudut pandang interaksi sosialnya sendiri, ini menurut saya cukup signifikan bahwa politik antar generasi ini cukup menarik jika digabungkan, karena yang epik karena sudut pandang Mas Kaisang dari golongan muda cukup membawa perubahan nantinya ke depan untuk DKI. Ia menambahkan bahwa dalam hal ini Kaisang Pangarep dianggap punya magnet tersendiri bagi partai-partai lainnya. Hal tersebut tak lepas dari posisi Jokowi yang masih menduduki istana kepresidenan saat ini. Ditambah lagi Gibran Rakabuming Raka yang telah terpilih sebagai wakil presiden RI di periode mendatang. Potensi untuk kemenangan Kaisang sendiri ini masih besar menurut saya, memang jika dipasangkan dengan calon-calon yang lain. Karena Kaisang sendiri ini sekarang menjadi anak emas sendiri bagi Pak Jokowi, karena Mas Gibran sendiri sudah terpilih menjadi wakil presiden, dan Pak Jokowi ini sementara menjabat jadi presiden, dan tidak menutup diri bahwa walaupun sampai Oktober nanti masa jabatan presiden akan berakhir, tapi Pak Jokowi masih mempunyai power untuk pengaruhnya masih kuat untuk memenangkan Mas Kaisang di Pilkada DKI November nanti. Menurut saya, walaupun dari partainya sendiri yang menurut mungkin orang-orang masih kecil partainya, tapi kita harus melihat partai yang menyokong dia ini siapa-siapa saja. Ya, backup-nya ini yang menurut saya yang harus kita pertimbangkan. Dilihat dari Pilpres kemarin, banyak partai-partai yang menyokong kakaknya sendiri sebagai wakil presiden. Dan juga koalisi dari partai-partai sebelumnya juga yang tidak akan menutup diri untuk mendukung Mas Kaisang lagi, begitu.
Meskipun demikian, ia tidak menafikan adanya kemungkinan Kaisang akan berpasangan dengan kandidat lainnya. Mengingat terdapat beberapa nama yang juga memiliki elektabilitas yang tinggi, seperti Ridwan Kamil dan Basuki Cahayapurnama. Namun dalam hal ini, ia menegaskan Kaisang adalah penentu dalam memilih pasangan di kontestasi pilkada ke depan. Kalau potensi untuk terpilihnya sendiri, calon atau bursa yang masuk ke dalam calon gubernur DKI sendiri ada 2 nama besar sebenarnya. Ada 3 nama besar. Yang pertama dari Pak Anies sendiri, kemudian ada dari Pak Ahok, dan juga ada dari Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat. Nah, dari survei sendiri, ketiganya ini yang masuk dalam urutan besar dari 2 lembaga survei yang besar tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau untuk dipasangkan sendiri, menurut saya Kaisang adalah penentu di sini. Kaisang adalah penentu. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan Pak Jokowi sebagai presiden masih mempunyai kekuasaan untuk memenangkan Mas Kaisang di Pilkada DKI semisal jadi nanti menjadi wakil gubernur. Tapi Mas Anies sendiri ini tidak mau mengambil langkah yang terlalu dini menurut saya, pengalaman di Pilpres kemarin, karena kita lihat dari lawan Pilpresnya kemarin yang ibaratnya tergocek lah gitu dengan langkah politik dari Pak Jokowi sendiri. Jadi ini Pak Anies sendiri dia berusaha untuk menunda dulu sampai ada kepastian yang lebih jelas begitu. Hingga saat ini, pasangan Cagup-Cawagup di Pilkada Jakarta 2024 masih menjadi isu yang beredar di masyarakat dan belum ada pengumuman secara resmi dari pihak terkait. Mengingat pendaftaran pasangan calon baru akan dilakukan pada 27 hingga 29 Agustus mendatang. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV.